Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota TPP yang sempat hadir pada sidang kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan secara singkat hasil litmas yang saya buat terkait dengan perencanaan program pembebasan bersyarat yang nantinya akan dijalani oleh klien atas nama Julfikar Nento, perkara narkotika pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo tanggal 16 Maret 2022. Nomor W26 Pas 1 PK 010506 garis datar 123 perihal permohonan penelitian kemasyarakatan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kemasyarakatan ini yaitu yang pertama, apakah potensi individu klien mendukung rencana pemberian program pembebasan bersyarat kepada klien? Yang kedua, apakah program pembinaan yang telah klien ikuti mendukung rencana pemberian program pembebasan bersyarat kepada klien? Yang ketiga, apakah klien memiliki risiko pengulangan tindak pidana? Dan yang keempat, apakah lingkungan di sekitar klien mendukung rencana pemberian program pembebasan bersyarat kepada klien? Kemudian identitas klien, nama JN, tempat tanggal lahir Gorontalo 14 September 1984, jenis kelamin laki-laki, suku Gorontalo, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, status perkawinan menikah, nomor register lapas B1.20/2009. Lama pidana 4 tahun, denda 800 juta, subsidiar 1 bulan. Perkara narkotika pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Klien saat ini menjalani pidana di Lapas kelas 2A Gorontalo. Klien beralamat di Jalan Palma, Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Identitas orang tua klien, ayah bernama Supardi Nento almarhum dan ibu Hafsa Umar. Riwayat hidup dan perkembangan klien. Klien lahir secara normal dan sehat, tidak pernah menderita penyakit berat. Klien juga dibesarkan oleh orang tua tunggal dengan bimbingan dan perhatian yang baik. Klien diberikan pendidikan agama, budi pekerti, petuah atau nasihat yang baik. Pendidikan formal. Klien pertama kali mendaftar di SDN Kota Utara, kemudian melanjutkan lagi ke MTS Al-Huda Kota Gorontalo, dan setelah lulus, klien melanjutkan sekolahnya ke Man Model Gorontalo. Riwayat tingkah laku klien. Klien memiliki bakat dan potensi di bidang olahraga, yaitu basket dan otomotif. Relasi sosial dengan orang tua dan keluarga terjalin baik. Ketaatan klien dalam menjalani agama, termasuk juga sholat 5 waktu, cukup baik. Kebiasaan positif, sangat menyayangi ibu dan rajin bekerja, juga suka membantu orang lain. Kemudian kebiasaan negatif klien, yaitu mengkonsumsi narkoba dan mengkonsumsi minuman keras. 6. Sikap klien dalam bekerja, klien bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian riwayat pelanggaran hukum, klien tidak pernah terlibat pelanggaran hukum sebelumnya. Untuk penggunaan rokok, nafsa dan alkohol, klien mulai merokok sejak SMA dan menggunakan alkohol sejak pada usia 19 tahun, serta menggunakan nafsa pada tahun 2018. Kondisi penjamin. Penjamin dalam hal ini adalah istri yang bernama Maryam Lasena
tempat tanggal lahir Gorontalo 20 Juli 91, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Ulalo Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Penjamin menikah dengan klien pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kelurahan Ulalo Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, atas dasar saling mencintai dan dikaruniai satu orang anak perempuan. Hubungan penjaminan klien terjalin dengan baik dan harmonis serta mendukung pembinaan klien. Hubungan penjamin dengan keluarga dan masyarakat cukup baik dan tidak pernah ada masalah. Penjamin klien bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sandang dan pangan sekeluarga. Penjamin saat ini tinggal bersama anaknya di rumah pribadi milik orang tua penjamin. Yang menjadi latar belakang klien melakukan tindak pidana ini karena faktor lingkungan kerja dan pengaruh negatif teman pergaulan serta kurangnya pemahaman tentang hukum sehingga klien tidak dapat memikirkan akibat dari perbuatannya. Klien juga menggunakan narkoba hanya ingin menambah stamina ketika klien selesai bekerja. Tanggapan berbagai pihak. Klien mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta memiliki tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. Keluarga klien sanggup membantu dalam membimbing dan turut mengawasi klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Masyarakat mendukung dan siap menerima klien menjalani program pembebasan bersyarat. Pemerintah setempat juga bersedia menerima dan mengawasi klien dan berharap klien menjadi warga yang baik dan taat. Hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen menggunakan instrumen RRI versi 2021 menunjukkan hasil bahwa klien berada pada kategori risiko pengulangan tindak pidana rendah dengan nilai 4. Sementara asesmen kebutuhan kriminogenik lebih berfokus kepada penggunaan nafsa dan alkohol dengan nilai 4 dengan kategori sedang. Kesimpulan. Yang pertama, potensi individu yang dimiliki klien berupa sikap yang ditujukan selama menjalani hukuman mendukung pemberian rencana program pembebasan bersyarat. Yang kedua, program pembinaan yang diselenggarakan pihak lapas sangat mendukung dengan program pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepada klien sebagai bekal klien apabila bebas nanti. Ketiga, dengan hasil asesmen RRI dengan skor 4 menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana risiko rendah. Keempat, potensi lingkungan juga mendukung terhadap program pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepada klien. Rekomendasi. Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, klien Zulfikar Nento dapat diberikan program pembebasan bersyarat. Yang kedua, agar klien diberikan penguatan program pembinaan yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan narkobanya dalam bentuk rehabilitasi medis sosial, serta program lain yang relevan. Demikian pemaparan laporan Litmas dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua TPP dan anggota TPP untuk dapat memberikan saran dan tanggapan mengenai Litmas dan rekomendasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.